Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 3 SDN Jati 05 pagi, kembali lagi sama Bu Asya di sini. Nah, untuk hari ini kita mau belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Nah, yang pertama ini ada pembelajaran 4. Nah, untuk pembelajaran 4, kita mau belajar PPKN dan Bahasa Indonesia. Untuk yang PPKN, kita mau belajar menjelaskan arti gambar simbol sila-sila Pancasila pada lambang negara Garuda Pancasila. Lalu yang kedua itu Bahasa Indonesia, yaitu dongeng anak gembala dan serigala. Lanjut. Nah, di sini ada dongeng kisah anak gembala dan serigala. Kalian tonton videonya, disimak baik-baik ya. Oke, Bu mulai ya. Penggembala kecil dan serigala. Di sebuah perbukitan, terdapat satu desa kecil yang subur. Di sana, tinggallah seorang penggembala kecil bernama Yusuf. Setiap hari, ia selalu menggembalakan domba-domba milik tuannya. Tugasnya hanya mengawasi kawanan domba yang sedang merumput. Lama-kelamaan, hal ini membuatnya bosan. Aku bosan, Rodolfo. Setiap hari hanya melihat domba makan rumput. Hampa. Kita harus mencari pekerjaan lain yang lebih menyenangkan. Tunggu dulu. Aku punya ide cemerlang. Kita kejutkan semua orang di desa dengan mengatakan ada serigala di sini. Mereka pasti panik. Yusuf pun berlari ke arah desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Ada serigala! Dia terus berteriak agar semua orang mendengarnya. Serigala! Benar saja, semuanya terkejut mendengar teriakan Yusuf. Hah, serigala? Mereka semua bergegas ke bukit untuk menangkap serigala tersebut agar tidak lagi mengganggu orang-orang di desa. Di mana? Di mana serigalanya? Wah! Tidak ada serigala di sini, Paman. Aku tadi hanya bermain saja kok. Warga desa menjadi kesal menyadari bahwa mereka telah dibohongi Yusuf. Mereka pun kembali ke desa. Keesokan paginya, usai kegaduhan itu, Yusuf kembali mengembalakan domba milik tuannya. Ia berencana mengagetkan warga desa lagi. Yang kemarin itu asik sekali. Kita lakukan lagi yuk. Serigala! Serigala! Tolong, ada serigala! Hah, serigala? Benarkah kali ini? Coba periksa saja suamiku. Semua orang kembali berbondong-bondong ke bukit. Di mana serigalanya, Yusuf? Di mana? Bukannya suara serigala, namun malah suara tawa Yusuf yang terdengar. Kalian sungguh lucu. Bagaimana bisa tertipu 2 kali? Oh, bocah usil. Beraninya mempermainkan orang tua. Warga pun kembali ke desa dengan wajah kesal. Sementara itu, Yusuf kembali bersantai sembari menunggu para domba makan di padang rumput. Tiba-tiba, seekor serigala muncul di balik semak-semak. Yusuf sangat kaget sekaligus takut. Serigala itu telah menangkap 1 ekor domba milik tuannya. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ada serigala sungguhan. Ia segera berlari ke desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala! Kenapa itu si Yusuf? Biarin saja, dia pasti bermain-main lagi. Yusuf. Sungguh tidak kapok, bocah. Paman! Paman! Ada serigala! Paman! Paman! Ada serigala! Ada serigala, Paman! Tidak lucu, Yusuf. Leluconmu sama sekali tidak lucu. Aku tidak berbohong, Paman.
Serigala itu sedang memakan dombaku di bukit sana. Pembohong. Tidak ada seorang pun yang percaya terhadap ucapan Yusuf karena ia terlalu sering berbohong. Yusuf pun akhirnya menemui tuannya karena tak ada satupun yang percaya. Lihat apa yang kau perbuat. Kau selalu berbohong. Sekarang tak ada lagi yang percaya. Aku pun kehilangan dombaku. Aku minta maaf, Tuan. Aku menyesal dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Demikianlah Yusuf pun mendapat teguran dan hukuman dari tuannya. Ditambah lagi, warga tak percaya lagi kepadanya. Pesan dari cerita ini adalah kepercayaan yang sudah didapatkan dengan susah payah bisa sirna sekejap hanya dengan satu kebohongan. Nah, gimana? Udah pada paham kan alur ceritanya dari dongeng kisah anak gembala dan serigala? Berarti kita lanjut ya. Untuk tugas yang pertama, buatlah video bermain peran sesuai peran yang akan ibu berikan di WhatsApp group. Nanti ibu akan kirimkan peran apa aja sih yang bakal kalian peragain sesuai dengan teksnya. Lalu kalian videokan kalian saat memeragakan peran tersebut ya. Lalu dikirim ke ibu. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khasnya masing-masing. Contohnya seperti kucing nih. Kucing memiliki kaki 4, lalu dia berbulu, dan dia juga bersikap manja pada tuannya. Selanjutnya ada kelinci. Kakinya juga 4 ya, lalu telinganya yang panjang, jalannya lompat, dan suka makan sayuran. Nah, ternyata bukan hewan aja nih yang memiliki ciri-ciri. Manusia pun juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Contohnya, ada Benny yang memiliki sifat penyayang binatang, lalu Edo yang bersifat penolong karena suka membantu teman. Untuk tugasnya, nanti kalian tulis nama teman-teman kalian di kotak yang tengah, itu ada di halaman 87. Nanti kalian tulis sifat-sifat dari mereka. Misalnya, si A, dia sifatnya itu suka menolong, baik, terus dia juga penyayang, dia periang, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pembelajaran kelima. Wah, ternyata ada gambar apa nih di sini? Ada gambar domba ya? Iya, nah tadi kan kita udah belajar dongeng anak gembala dan serigala. Nah, di dongeng itu ternyata ada dombanya. Kamu tahu nggak sih domba itu apa? Nyata domba itu adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing namun memiliki bulu yang tebal. Lihat tuh seperti gambar yang ibu perlihatkan. Bulunya pun biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, satai, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tugasnya pada halaman 91, di situ ada kata-kata yang acak-acak. Nanti kalian susun katanya menjadi kalimat yang benar. Nah, kalimat ini merupakan pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Lanjut. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila. Masih pada ingat kan? Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut. Nah, untuk tugasnya di halaman 93, nanti kalian tulis sikap-sikap baik apa aja sih yang telah kamu lakuin di kolom yang di kiri, lalu di kolom yang di kanan yaitu adalah sifat-sifat baik teman-teman kamu yang sudah mereka lakukan. Kita lanjut.
Yang bawahnya di halaman 93 itu ada kolom, nanti kalian tulis percakapan yang menceritakan perbuatan yang telah kamu lakukan kepada teman. Ngerti kan gimana cara bikin percakapan? Misalnya si A, Tika, apakah aku boleh meminta tolong kamu untuk menghapuskan papan tulis? Lalu Tika menjawab, oh dengan senang hati. Lalu A pun menjawab lagi, terima kasih ya Tika. Nah, itu adalah contoh salah satu perbuatan baik yang telah dilakukan karena Tika telah membantu si A untuk menghapus papan tulis. Seperti itu ya, nanti ditulis percakapannya di kolom di bawah. Nah, tugas yang terakhir nih, matematika. Kalian masih ingat kan sifat pertukaran pada perkalian? Di titik-titik yang ada di halaman 94 nanti kalian isi sesuai dengan angka yang cocok. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih karena sudah menonton video yang Ibu buat hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Ibu, oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.